Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sragen akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik, yang berdiri dari coach, coachee, dan observer. Saya Lestari Dwi Rahayu dari SD Negeri Gebang 4. Saya Bidari Ayu Lestari dari SD Negeri Kedaung 4. Saya Rifaatul Rahmawati dari SD Negeri Plupoh 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Bidari. Waalaikumsalam Bu Rifa. Gimana nih kabarnya Bu Bidari? Alhamdulillah Bu, baik. Bu Rifa sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah saya baik juga nih. Nah Bu, saya dengar-dengar Ibu mau mengadakan coaching ya terhadap coaching. Iya Bu, saya hari ini mau melakukan proses coaching kepada teman rekan sejawat saya Bu. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan rubrik penilaian yang akan saya nilai terhadap proses coaching yang Ibu lakukan ya. Apakah sudah sesuai alur kita atau belum? Dan Ibu harus ingat prinsip coaching itu, yaitu kemitraan dan memaksimalkan kemampuan coaching. Untuk itu saya ingin mengajukan pertanyaan nih untuk Ibu. Yang pertama, potensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Iya Bu, potensi coaching yang ingin saya kembangkan ya Bu. Yang pertama itu saya ingin mendengar aktif Bu. Nah seperti itu. Yang kedua, saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga, yaitu saya ingin kehadiran penuh Bu. Jadi saya ingin mengembangkan tiga itu kepada coach saya. Oke, lalu dari tiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi ya, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu fokuskan dalam kegiatan coaching ini? Iya Bu, sebenarnya kalau menurut saya itu ketiga-tiganya itu penting ya Bu ya. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk fokus pada tiga hal itu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang ketiga nih, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching nanti kira-kira apa? Iya Bu, indikator ketercapaiannya saya berusaha agar coach saya itu mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu. Nah jadi kalau coach saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya itu menurut saya sudah berhasil Bu. Oke, baik. Mungkin ini dulu pertanyaan dari pra observasi yang saya ajukan ke Bu Bidari ya. Nanti setelah coaching akan ada pertanyaan lanjutan. Silakan Bu Bidari bisa melakukan proses coaching terlebih dahulu. Iya Bu, terima kasih Bu. Selamat siang Bu Raha. Selamat siang Bu Bida. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat Bu, baik. Iya, kira-kira Bu Raha ada yang mau disampaikan nggak hari ini? Iya Bu, hari ini tuh saya ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Bida tentang kegalauan keresahan yang saya alami Bu, yang terjadi di kelas saya, di pembelajaran saya Bu. Oh, jadi sekarang kuliah Bu Raha lagi galau gitu ya? Iya. Lagi galau karena tentang kelas Bu Raha. Nah, kira-kira kegalauan Bu Raha ini apa ya? Ini Bu, kebetulan kan saya itu mengajar di kelas 1 ya Bu ya, dimana setelah kegiatan MPLS berarti kan kita sudah mulai pembelajaran normal. Nah, kita sudah mulai masuk ke materi-materi nih Bu, sudah ada target-target, tujuan-tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, sedangkan di sini posisinya adalah
banyak murid-murid saya itu yang belum bisa baca tulis hitung atau calistung begitu Bu. Jadi saya mengalami hambatan dalam memberikan pembelajaran saya itu secara maksimal Bu. Berarti Bu Raha ini galau karena harus mengejar materi ya Bu ya, tapi masih banyak anak yang memang belum bisa baca tulis hitung. Dan anak yang belum bisa baca tulis hitung ini untuk mengejar materi kesusahan. Iya betul sekali Bu. Nah kira-kira Bu Raha tujuan kita hari ini ngobrol-ngobrol itu pengen apa Bu? Ya, saya pengen setelah saya nanti sharing dengan Bu Bida ini, saya ingin mendapatkan solusi Bu dari apa yang saya alami supaya pembelajaran saya itu bisa maksimal gitu Bu berjalannya. Oh ya, jadi nanti Bu Raha pengennya itu pembelajarannya tetap jalan, tapi juga calistungnya tetap jalan gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu Raha, kenapa ya anak-anak Bu Raha itu belum bisa calistung? Kalau menurut saya Bu, kenapa anak-anak kelas 1 itu belum semuanya bisa calistung itu karena memang di TK sebelum SD itu memang anak-anak itu tidak diwajibkan untuk bisa calistung ya Bu. Mereka itu hanya dikenalkan pramembaca, pramenulis dan praberhitung saja. Jadi mereka hanya dikenalkan, sebatas dikenalkan, tidak ada tuntutan untuk bisa gitu Bu. Jadi ketika mereka masuk SD ya sebagian memang belum bisa seperti itu, sedangkan di SD sudah harus berjalan pembelajaran, apalagi untuk apa ya Bu, untuk baca tulis itu saja masih ada yang belum lancar, apalagi untuk memahami apa yang mereka baca. Jadi untuk memahami pembelajaran yang mereka baca itu jadi semakin terhambat gitu. Oh iya, berarti kemampuan anak belum bisa baca tulis hitung tadi menghambat ya Bu ya, Iya. menghambat untuk pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bu Raha ini gimana ya caranya ya pembelajaran tetap berjalan dan anak-anak yang belum bisa baca tulis hitung itu juga bisa mengejar calistungnya. Menurut Bu Raha punya kekuatan apa Bu Raha? Sepertinya saya akan memberikan jam tambahan Bu di luar jam sekolah. Setelah mereka pulang sekolah, saya akan berikan jam tambahan mungkin 1 atau 1,5 jam seperti itu untuk mereka yang belum bisa baca tulis hitung. Jadi nanti ketika di proses pembelajaran mereka sudah lebih siap gitu loh Bu untuk menerima pembelajaran. Oh ya, berarti nanti Bu Raha pengen nambah jam pelajaran di luar pelajaran ya Bu ya, dan Iya. itu menyita waktu pribadi Bu Raha seperti itu. Iya. Iya. Nah ini menarik nih Bu. Nah menurut Bu Raha ini kan menyita waktu pribadi Bu Raha nih. Kira-kira Bu Raha ini nanti ada anak yang diprioritaskan tidak ya Bu ya? Iya, tentunya ada yang akan saya prioritaskan ya Bu, yang itu adalah mereka yang belum bisa baca tulis hitung. Karena kalau anak-anak yang sudah bisa baca tulis hitung, pertama kalau mereka saya masih berikan jam tambahan, mungkin pertama mereka akan bosan. Yang kedua, kalau saya juga masih memberikan tambahan untuk mereka, waktu saya akan berkurang untuk mereka. Sedangkan yang lebih membutuhkan saya masih ada gitu Bu. Jadi saya ingin fokuskan kepada mereka yang belum bisa calistung yang membutuhkan bimbingan saya Bu. Begitu. Oh iya, seperti itu. Jadi ini menarik nih Bu. Nah, Bu Raha pengen nambah jam pelajaran calistung di luar jam pelajaran gitu ya. Nanti akan diprioritaskan untuk anak-anak yang memang belum bisa membaca, menulis dan berhitung. Nah, kira-kira ini nanti ada tenggang waktunya nggak Bu? Atau berapa lama? Bu Raha pengen merencanakan pembelajaran calistung ini berapa lama itu bagaimana Bu? Ya, tenggang waktu yang saya rencanakan itu ya sampai mereka semuanya bisa Bu. Jadi tidak saya batasi 1 bulan, 2 bulan. Kalau memang masih ada yang belum bisa ya saya lanjutkan seperti itu Bu. Oh iya. Jadi nanti sampai semua bisa calistung ya Bu ya. Iya Dan Bu. itu nanti adalah ukuran keberhasilan Bu Raha kalau anak-anak sudah bisa calistung Iya, seperti betul itu. sekali. Nah, tadi kan sudah direncanakan nih Bu, sudah pengen merencanakan ditambah jam pelajaran calistung di luar jam pelajaran gitu ya. Nah, kira-kira nanti saat melakukan rencana ini komitmen apa sih yang Bu Raha lakukan biar rencananya ini nanti tuh tercapai gitu Bu?
komitmen yang harus saya miliki itu yang pastinya adalah konsisten ya Bu. Karena percuma kalau mungkin kegiatan ini tuh hanya berjalan 1-2 bulan tidak konsisten, ya mungkin hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi dari diri saya sendiri, saya harus konsisten sampai apa yang saya inginkan ini tercapai Bu. Oh iya, berarti menarik nih Bu. Bu Raha sudah menyampaikan rencananya sampai anak-anak itu bisa membaca dan berhasil gitu ya Bu. Nah bagus Betul. sekali, saya sangat mendukung nih Bu. Nah mudah-mudahan nanti rencana Bu Raha itu, harapan Bu Raha itu tercapai ya Bu ya. Iya, Bu. Nah kira-kira Bu, kalau tadi dari dalam diri Bu Raha sendiri ya, kira-kira ada nggak sih dari luar gitu ya yang membantu komitmen Bu Raha agar mencapai ini? Kalau dukungan dari luar saya butuhkan sekali itu pastinya dukungan dari orang tua ya Bu. Karena kita tahu SD itu pulang jam berapa sih? Paling kan jam 12 itu sudah pulang ya Bu. Jadi anak-anak itu waktunya tuh lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Jadi bantuan dari orang tua untuk mendampingi mereka belajar di rumah itu sangat-sangat saya butuhkan. Oh iya, seperti itu. Jadi tadi Bu Raha sudah menyampaikan rencananya nih. Iya. Terus perasaan Bu Raha sekarang gimana ini? Alhamdulillah Bu, sekarang lebih tercerahkan ya Bu ya, lega juga, saya sudah mengeluarkan apa yang saya pendam dalam hati. Jadi sekarang rasanya lebih lega dan tercerahkan Bu. Iya. Jadi ini Bu Raha sudah menemukan solusi atau belum ini Bu Raha? Iya, sudah, Bu. menemukannya. Nah, kira-kira tadi saya lihat itu sudah senyum-senyum, berarti sudah kayak Sudah plong Bu. ya sudah plong. Nanti kira-kira Bu Raha ya, nanti kalau sudah melakukan rencana ini sudah terrealisasi gitu ya, nanti kita berkabar-kabar lagi ya Bu ya. Iya, Jadi siap, nanti Bu. ya nanti saya dikabari ini jam tambahannya itu sudah berjalan atau belum, nanti kendala-kendalanya mungkin apa gitu ya Bu ya, sudah tercapai atau belum, seperti itu. Nah gitu saja Bu Raha. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau enggak Bu Raha? Ya, yang mau saya sampaikan terima kasih untuk Bu Bida sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, membantu saya gitu Bu Bida. Ini saya juga terima kasih nih Bu Raha karena sudah mau sharing-sharing ini. Iya. Saya jadi punya apa ya, gambaran wawasan gitu Bu. Nanti kalau mungkin ya Bu ya, saya ngajar di kelas bawah gitu ya, di kelas 1 saya jadi punya pengalaman juga nanti ya Bu ya, gitu ya Bu ya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bida. Ya, Bu Raha. Gimana nih Bu Ida? Iya Bu. Alhamdulillah, Ya, Alhamdulillah sudah melaksanakan proses coaching ya. Iya, sudah melakukan proses coaching Bu tadi. Alhamdulillah. Nah, ini sekarang di sesi pasca coaching ya Bu ya. Iya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang sudah Bu Bida lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi di proses coaching? Oh iya, tadi yang sudah saya lakukan ya Bu. Tadi saya sudah melakukan coaching itu dengan alur tirta Bu. Yang pertama, saya juga sudah berusaha untuk hadir penuh Bu. Nah, jadi saya tadi mungkin ada kayak miss gitu, tapi saya kayak berusaha lagi. Terus yang selanjutnya saya sudah berusaha mendengar penuh Bu. Nah, terus selanjutnya saya juga sudah berusaha Bu mengasih apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, jadi coach saya itu bisa lebih menemukan menggali potensinya seperti itu. Oke, baik. Tadi saya sudah mengobservasi saat Ibu melakukan coaching ya, dan hasil catatan saya itu bahwa proses coaching yang Ibu lakukan sudah bagus, sudah sesuai alur tirta, dan dapat memunculkan kompetensi diri dari si coach ini ya Bu ya, sehingga coach dapat mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot tadi, lalu sehingga coach juga bisa memunculkan apa potensinya itu. Kemudian pertanyaan terakhir nih sebelum kita akhiri sesi ini ya Bu ya, kira-kira kemampuan apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching ini Bu?
Yang ingin saya kembangkan ya Bu, keterampilan yang ingin saya kembangkan itu adalah keluasan Bu, keluasan dalam coaching ini tadi. Sebenarnya saya sudah berusaha gitu ya Bu ya, tapi mungkin karena memang saya belum coachingnya itu belum sering gitu, jadi menurut saya itu kurang luas Bu. Jadi saya masih mengingat-ingat apa nih nanti yang mau saya ajukan pertanyaan lagi seperti itu. Jadi saya ingin nanti proses coaching selanjutnya itu saya lebih luas lagi gitu. Ya. Baik, semoga untuk proses coaching selanjutnya lebih baik lagi ya Bu ya. Iya, Bu. Lebih memahami alur cerita, lebih luas, dan sehingga proses coaching itu lebih sempurna Iya, gitu ya Bu. Bu. Oke, terima kasih Bu Bidari. Sampai ketemu lagi jika mungkin ada yang mau dibicarakan lagi gitu ya Bu di lain waktu. Iya Bu. Selamat siang Bu Bidari. Iya, selamat siang Bu Rifa. Terima kasih juga Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Rahai. Waalaikumsalam Bu Bida. Nah, Bu Rahai gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat, baik hari ini Bu. Nah, Bu Raha siang hari ini mau melakukan coaching ya Bu ya? Iya, saya akan melakukan coaching dengan Bu Rifa Bu. Oh iya. Nah, sebelum melakukan coaching terhadap Bu Rifa ini saya mau menjelaskan dulu Bu tentang rubrik penilaian ya Bu ya. Nah, nanti rubrik penilaiannya adalah sudah sesuai alur tirta atau belum Bu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu juga harus diingat Bu bahwa prinsip coaching itu adalah kemitraan ya Bu ya, dan Iya. memaksimalkan kemampuan coach Bu. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya Bu saya mau tanya-tanya sedikit ya Bu ya. Nah, pertanyaan pertama Bu ini yang pertama, potensi coaching apa nih Bu yang Ibu ingin kembangkan gitu dari proses coaching ini? Iya Bu, potensi yang ingin saya kembangkan di proses coaching ini yang pertama yaitu kehadiran penuh Bu. Yang kedua mendengarkan aktif, lalu yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Oh iya, jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya Iya, yang mau Bu. dikembangkan. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi ini Bu, yang menurut Bu Raha nih yang paling harus difokuskan itu apa ya Bu? Sebenarnya untuk ketiga-tiganya harus difokuskan ya Bu, baik itu untuk mendengarkan aktif, untuk present atau kehadiran penuh, dan juga untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach agar jalannya coaching ini tuh bisa maksimal Bu. Tadi kan Bu Raha sudah menyampaikan yang harus difokuskan, 3-tiganya harus fokus ya Bu Iya, ya. Bu. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan coaching hari ini tuh apa kalau menurut Bu Raha? Ukuran keberhasilan coaching hari ini menurut saya jika saya bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi sendiri dari masalahnya, dan saya bisa mengembangkan kompetensi yang ada di dalam diri coach saya Bu. Oh ya, seperti itu ya Bu ya. Nanti Bu Raha semoga ya Bu ya, semoga nanti pas proses coachingnya itu lancar ya Bu, Ya, dan terima kasih. coachingnya bisa menemukan solusi dari masalahnya. Nah, itu saja mungkin pertanyaan pra observasi kita kali ini Bu. Nanti akan ada pertanyaan pasca observasi ya Bu ya. Nah, Baik. semoga Bu Raha bisa melakukan proses coachingnya. Terima kasih Bu Bida. Iya, Bu. Halo Bu Rifa, Halo, Bu Raha. jumpa lagi. Iya nih Bu. Gimana kabarnya Bu Rifa? Agak galau sih Bu, kebetulan Bu Raha di sini. Iya. Saya pengen cerita-cerita nih. Kalau kenapa ini Bu? Sepertinya ada sesuatu yang harus segera diutarakan ini. Iya, murid saya Bu. Iya. Dulu Mas Muna. Iya. Saya itu dia kalau hari Senin itu pasti bolos, nggak masuk. Saya tuh Betul. sampai kepikiran kenapa ya, dan ada apa gitu. Oh gitu. Jadi ada satu murid Bu Rifa ini yang setiap hari Senin tidak masuk. Oh, jadi membuat Bu Rifa ini terpikirkan terus Iya, gitu. Bu. Sebenarnya kenapa? Iya. Karena apa? Seperti itu ya Bu ya? Iya. Jadi padahal kan sudah saya tanya gitu loh, Mm-mm. ditanya, tapi dianya kan diam gitu. Oh. Kalau saya tanya ke orang tua, tapi dia juga bingung orang tuanya. Terus apa yang harus saya lakukan? Jadi saya bingung. Oh iya, jadi Bu Rifa ini bingung Bingung, gitu. betul. Harus dilakukan apa untuk menghadapi murid ini? Iya. Sebelumnya Bu Rifa, saya mau bertanya dulu. Ya,
kira-kira nanti setelah sesi kita bincang-bincang ngobrol ini, kira-kira apa yang ingin Bu Rifa dapatkan dari sesi bincang-bincang kita? Yaitu Bu, anak saya itu bisa aktif lagi di hari Senin dan hari-hari yang lain Iya. gitu. Biar nggak ketinggalan Bu, kan sudah kelas 4 ya Bu. Iya. Jadi Bu Rifa ingin mendapatkan solusi Iya. agar anak Bu Rifa ini masuk Masuk di lagi. semua hari, Iya. tidak ada yang tertinggal pelajarannya. Oke Bu Rifa. Nah, kita bahas nih ya Bu Iya, iya, tentang iya. muridnya Bu Rifa. Iya. Kira-kira nih Bu, kenapa ya? Kira-kira menurut Bu Rifa yang mengalami setiap hari kan ya, kira-kira kenapa nih muridnya kok kenapa hari Senin nih nggak masuknya nih? Ya, menurut saya ya, ini hanya perkiraan saya karena di hari Senin itu ada jadwalnya agama. Iya. Dengan agama, dan di situ kan anak kalau di program di agama itu ada program takfid. Oh ya. Mungkin anak itu nggak mau hafalan atau mungkin takut dengan hafalan seperti itu, takut dengan pelajaran agama. Itu sih perkiraan saya Bu. Oh iya. Jadi perkiraannya Bu Rifa, anak ini menghindari Menghindari, dari iya. pembelajaran agama. Oke, seperti itu. Lalu kira-kira harusnya tuh seperti apa ya Bu? Bu Rifa harapkan idealnya tuh murid seperti apa sih harusnya? Ya otomatis kan anak bisa mengikuti dengan baik, dengan senang lah gitu ya. Kalau anak bisa takut dengan pelajaran kan berarti ada apa-apanya gitu loh. Saya harapkan anak ini bisa aktif di pelajaran apapun, Iya. mesti agama, matematika dan sebagainya, dan aktif di hari-hari sekolah gitu biar nggak ketinggalan pelajaran. Oh begitu. Itu harapan saya. Jadi kendalanya tadi anaknya sering tidak masuk, kemungkinan karena agama, dan Ibu Rifa berharap bahwa anak ini tuh masuk semua hari, iya. tidak ketinggalan pelajaran. Lalu kira-kira langkah apa nih yang akan Bu Rifa ambil supaya anak ini tuh masuk di semua hari? Begitu Bu. Mungkin dengan pendekatan dulu ya Bu. Pendekatan pendekatan. secara individu dengan anak tersebut. Baik. Mungkin dengan seperti itu anak bisa lebih terbuka dengan guru gitu, dengan saya, dan bisa menceritakan apa sih kendalanya, kenapa takut dengan hari Senin gitu. Mungkin dengan pendekatan seperti itu anak bisa tahu, anak bisa apa Bu namanya, menjelaskan terbuka dengan terbuka, saya, iya. dan saya tahu permasalahannya, oh ternyata seperti ini gitu. Baik, jadi langkah pertama yang akan diambil Bu Rifa adalah melakukan pendekatan Iya, secara betul. individu agar si anak lebih terbuka. Jadi Bu Rifa mendapatkan jawaban dari ini tadi, permasalahan tadi ya, kenapa dia tidak masuk di hari Senin. Nah, kira-kira Bu, ketika Bu Rifa akan melakukan pendekatan ini, Bu Rifa butuh itu nggak Bu, kerjasama dari pihak lain mungkin? Otomatis Bu, otomatis. Saya ingin mengajak tadi kan guru agama ini. Iya, Nah, guru agamanya, agamanya. kemudian juga dengan dibantu dengan teman-temannya yang memberikan energi positif gitu, Iya. yang memberi semangat gitu, mengajak anak untuk sekolah gitu. Jadi kemudian saya juga bisa ingin mengajak orang tua ya, biar bisa memberi nasihatnya di rumah gitu ya. Iya. Jadi di sini Bu Rifa nanti akan melibatkan guru agamanya, teman-temannya yang diharapkan bisa memberikan semangat dan dorongan, dan juga orang tuanya dari rumah memberikan motivasi seperti itu ya Bu ya. Lalu kira-kira berapa lama Bu Rifa akan melakukan ini Bu? Secepatnya ya Bu, secepatnya. Mungkin minggu depan gitu, minggu depan itu akan saya berkoordinasi dengan guru agama. Iya. Dan juga saya ingin ngobrol dengan teman-temannya gitu. Wow. Biar bisa memberikan semangat untuk teman lainnya. Wah, ini menarik nih ya Bu Iya, perbincangan kita, dan ternyata Bu Rifa ini sudah punya rencana yang begitu tertata dan begitu matang dan terperinci loh Bu Rifa. Iya Bu, dekat guru Iya. Jadi sudah sedikit lega sekarang Bu. Alhamdulillah saya seperti bisa mendapat solusi gitu dari Iya. percakapan kita Iya. ya, mendapatkan solusi, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Iya. Bu Rifa ternyata sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri ya Bu ya. Iya, karena memang jadi seorang guru itu harus gitu ya Bu, harus semangat. Iya, dan semoga kita menjadi guru yang terus semangat, terus
terus dirindukan, disayangi oleh murid-murid kita ya Bu. Terima kasih sekali. Ini jadi pengalaman baru juga bagi saya loh Bu. Saya jadi mendapatkan pengalaman kalau ada ya murid yang tidak masuk hanya di salah satu hari aja gitu Bu. Iya, saya terima kasih juga Bu, dengan percakapan ini saya bisa mengutarakan permasalahan yang sudah saya pendam. Saya bingung harus seperti apa, dan ternyata dengan percakapan ini saya tahu apa yang harus saya lakukan. Semoga nanti anak saya ini bisa aktif lagi gitu ya Bu. Iya Bu. Satu tambahan lagi Bu, nanti setelah Ibu Rifa melakukan acara-acara tadi, nanti bisa sharing lagi ke saya Bu. Pasti Bu, Bagaimana perkembangannya, apakah Bu Rifa menemui kendala-kendala atau berjalan dengan lancar. Ya kita berharap, sama-sama berharap kalau berjalan dengan lancar ya Bu ya, tidak ada kendala. Oke Bu Rifa, terima kasih untuk waktu sharingnya. Saya juga terima kasih sama-sama. atas dialog ini ya Bu. Makasih ya Bu Raha. Iya, sampai ketemu di sesi berikutnya ya Bu Rifa. Terima kasih. Sama-sama Bu Rifa. Ya, gimana nih Bu Raha? Tadi sudah melakukan proses coaching dengan Bu Rifa ya. Perasaannya gimana ini? Ya Bu, alhamdulillah saya sudah selesai melaksanakan coaching dengan Bu Rifa ya Bu ya, dan alhamdulillah Bu Rifa sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami. Dan perasaan Bu Raha sendiri nih plong ya? Iya, saya ikut merasa senang karena Bu Rifa sudah menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk pasca observasi ya Bu Raha ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama, menurut Bu Raha tadi ya, apakah Bu Rifa sudah apa yang sudah Bu Rifa lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya, Bu Rifa tadi sudah dapat menyelesaikan masalahnya yang dialami sendiri ya Bu. Dia sudah mengidentifikasi penyebab-penyebabnya, dia sudah mendapatkan solusi apa yang akan dia lakukan, dan bantuan apa saja yang dia butuhkan, seperti itu Bu. Dia sudah dapat menyelesaikan masalahnya dan dapat menggali potensi dirinya sendiri. Iya. Tadi pas saya melihat Bu Raha coaching Bu Rifa itu, tadi saya sudah mencatat ya Bu ya. Di catatan saya itu tadi Bu Raha sudah melakukan pembukaan dengan baik ya, menanyakan kabar dan lain sebagainya. Terus sudah menggali tujuannya juga, terus sudah mengidentifikasi masalahnya yang tiap hari Senin tidak mau sekolah gitu ya. Dan tadi sudah menggali coaching Bu Raha sudah menggali coachingnya itu pengen rencana-rencana apa tuh sudah disampaikan, sudah digali seperti itu. Dan tadi juga yang terakhir itu sudah tanggung jawab atau komitmennya itu sudah ditanyakan seperti itu. Nah, itu menurut saya sudah bagus, sudah sesuai alur kita, sudah bagus, dan kedekatannya sama coach itu juga sudah bagus ya Bu ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Kira-kira setelah ini nanti Bu, setelah proses coaching hari ini nanti, apa sih yang pengen Bu Raha kembangkan nih setelah ini? Saya ingin berkembang lagi, saya ingin belajar tentang coaching ini lebih dalam lagi Bu, supaya saya itu bisa melakukan hal yang maksimal. Ketika saya melakukan coaching, saya bisa melakukannya dengan semaksimal mungkin gitu Bu. Jadi nanti Bu Raha pengen melakukan coaching yang lain gitu ya, biar lebih baik lagi seperti itu ya. Nah, itu saja ya Bu Raha hari ini ya, proses observasi kita. Nah, semoga nanti proses coaching selanjutnya itu Bu Raha lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Dan nanti semoga ada coach-coach Bu Raha yang lain tuh yang tidak galau lagi Bu, menemukan solusi dari masalahnya. Amin. Itu nanti kalau ada waktu ya Bu ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Raha ya. Iya, terima kasih Bu Bida. Sehat selalu Bu Bida. Amin Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rifa. Waalaikumsalam Bu Raha. Selamat siang Bu Rifa. Selamat siang Bu. Gimana nih kabarnya Bu Rifa hari ini? Alhamdulillah baik.
gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Rifa. Oh iya Bu Rifa, dengar-dengar Bu Rifa ini akan melakukan coaching ya dengan Bu Bida. Iya bener Bu. Oh iya, Bu Rifa, di sini saya akan menyampaikan sedikit ya Bu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai, yaitu tentang apakah coaching yang akan dilakukan Bu Rifa nanti sudah sesuai dengan alur kita, apakah Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan ya Bu. Yang harus diingat adalah bahwa coaching itu adalah menerapkan prinsip kemitraan. Lalu apakah Ibu sudah memaksimalkan kemampuan coaching dan apakah Ibu sudah membimbing coaching untuk menemukan masalahnya. Iya. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik. Pertanyaan pertama, kira-kira nanti potensi coaching yang seperti apa yang ingin Bu Rifa kembangkan dari proses coaching ini? Iya, saya itu ingin mengembangkan yang pertama adalah berusaha menjadi pendengar yang aktif, kemudian menjadi present, berusaha hadir penuh gitu ya, mendengarkan si coach, lalu mengajukan pertanyaan yang bermakna gitu terhadap coach. Oke Bu Rifa. Lalu menurut Bu Rifa, dari 3 kompetensi tadi, gerakan aktif, present atau hadir penuh, serta mengajukan pertanyaan berbobot, dari 3 kompetensi ini kira-kira apa nih yang mau Ibu Rifa fokuskan pada sesi coaching hari ini? Sebenarnya tiga-tiganya sih Bu ya, harus fokus di situ. Tapi akan saya coba, jadi dengan kehadiran penuh itu saya akan mendengarkan coaching dengan baik dan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna terhadap coaching, sehingga coaching itu bisa menyelesaikan gitu permasalahannya. Oke Bu Rifa. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, indikator ketercapaian tujuan apa yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching ini hari ini, kira-kira apa Bu? Iya, saya ingin berusaha agar coach itu dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya itu, sehingga si coach ini ya, dia itu dapat menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi gitu ya Bu ya, mendapatkan solusinya dari itu. Oke. Sepertinya yang Ibu siapkan untuk coaching hari ini sudah matang ya Bu. Iya, Bu. Kalau begitu sampai di sini dulu aja pertanyaan atau observasi dari saya. Selanjutnya Ibu nanti akan melakukan proses coaching, dan setelah selesai melakukan proses coaching kita akan ngobrol lagi untuk sesi pasca coaching ya Bu ya. Selamat siang Bu Bida. Wah, gimana nih kabarnya Bu Bida? Lama nggak jumpa ya? Iya Bu Rifa, alhamdulillah Bu, kabarnya baik. Tapi saya ini Bu pengen ngobrol-ngobrol nih Bu Iya. sama Bu Rifa, karena memang kita lama nggak ketemu ya Bu ya. Kira-kira mau ngobrol apa nih? Kira-kira ada kabar apa? Iya Bu, saya pengen ini Bu ngobrol tentang kelas saya Bu. Iya, kelas saya kan kelas 5 ini ya Bu ya. Yang sudah kelas atas gitu Bu. Tapi mereka itu antusias untuk belajarnya itu menurun Bu kalau menurut saya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, saya itu jadi galau ini Bu. Kenapa? Jadi antusias murid Bu Bida menurun ya gitu Iya. ya. Kira-kira apa sih penyebabnya gitu kok bisa anak didik itu kurang antusias dalam belajar? Kalau menurut saya kenapa kurang antusias belajar ya Bu, itu karena mungkin mereka itu kan sudah besar ya Bu ya, jadi mereka itu pembelajarannya itu sudah mengenal bosan ya Bu ya. Jadi saya kemungkinan itu karena memang saya kurang kreatif mungkin Bu, tidak membawa media-media pembelajaran yang menarik untuk mereka gitu, jadi mereka itu bosan pembelajarannya gitu. Oh, gitu. Jadi kurang menggunakan media yang Iya, menarik gitu ya Bu ya. kemungkinan seperti itu Bu. Oke, lalu kalau begitu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan gitu agar anak didik Ibu lebih aktif lagi Iya. dari permasalahan itu? Iya, kalau dari identifikasi saya tadi, kemungkinan kan memang karena mereka itu tidak aktif karena memang mereka itu bosan ya Bu ya. Jadi saya nanti di pertemuan selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya itu saya ingin Bu, saya ingin nanti mereka membawa
media-media pembelajaran yang menarik tuh. Nanti saya pembelajaran itu akan saya buat menarik, misalnya saya membawa LCD seperti itu Bu, atau nanti saya tambah-tambah speaker Bu gitu. Nah kalau mungkin memang speaker dan LCD itu nanti mungkin kayaknya kalau setiap hari LCD sama speaker juga mereka juga bosan ya Bu ya, jadi nanti mungkin saya akan membuat permainan Bu, mungkin seperti itu Bu. Ada saya selingi nanti pakai media, pakai permainan seperti itu, dan mungkin nanti ada game-gamenya juga Bu. Wah, bagus sekali ide Ibu, sangat sangat kreatif ya, karena kita tahu bahwa anak sekarang itu dia lebih aktif kalau diajak keluar kelas gitu ya Bu. Iya Bu. Diajak bermain, diajak menonton, itu akan lebih senang. Itu lalu kalau boleh tahu nih, kira-kira selain itu gitu, sumber belajar apa lagi yang akan Ibu berikan kepada anak gitu? Iya, sumber belajar yang lain ya Bu ya. Dari kan tadi saya sudah pakai media ya Bu, sudah pakai game seperti itu Bu. Dan saya tuh juga melihat ternyata anak-anak saya itu kalau dikasih tugas itu banyak mengeluh Bu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin karena saya itu pakai sumber belajarnya itu dari buku Bu, dan itu memang soalnya itu banyak ya Bu ya. Kemungkinan anak-anak saya itu bosan Bu sama soal yang banyak, jadi memberatkan mereka. Jadi mereka itu kalau dikasih tugas ya aku kok tugas lagi seperti itu. Jadi mungkin itu sumber belajarnya nanti mungkin bisa saya ubah ya Bu ya, yang dari buku nanti akan saya ketik ulang gitu ya Bu ya, nanti akan saya ketik ulang terus di print di kertas kecil-kecil gitu ya Bu. Nanti paling satu kertas itu isinya 1 atau 2 nomor saja Bu gitu. Jadi nanti kan nggak banyak ya Bu, jadi mereka nggak mengeluh untuk pas mengerjakannya. Jadi nanti pas itu paling 2 soal gitu, 1 anak 2 soal, 1 anak 2 soal gitu, tapi soalnya saya bedakan nanti Bu. Jadi nanti anak-anak itu tidak mengeluh lagi seperti itu. Mungkin itu kayak itu seperti itu ya Bu ya. Itu rencananya ya. Jadi Iya. anak mengeluh karena tugasnya banyak, jadi kemudian rencana itu ingin membuat metode yang berbeda dengan cara mengasih tugasnya gitu ya. Iya, Bu. Lalu komitmen apa? Dan kan tadi Bu Dida sudah membuat rencana nih, rencana yang sudah bagus sekali. Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Dida lakukan agar anak itu lebih antusias dan tidak sering mengeluh gitu Bu? Komitmen ya Bu ya. Kalau komitmen itu pasti datang dari diri saya sendiri ya Bu ya, karena memang itu yang menjalani saya gitu. Jadi yang harus menjaga itu juga saya seperti itu. Jadi komitmen saya agar tadi saya pembelajarannya dengan media, dengan game seperti itu saya harus menyiapkan media itu Bu. Nah, jadi saya akan menyiapkan media seperti LCD, seperti speaker gitu, akan saya siapkan dulu sebelum pembelajaran. Dan saya juga akan membuat game-game yang mungkin saya akan mencari-cari Bu di internet, kan banyak ya Bu ya. Saya akan cari game-game itu. Terus saya juga harus menyiapkan soal-soal yang memang itu tidak banyak-banyak Bu, tapi saya kemas gimana soalnya itu biar anak-anak itu menarik. Misalnya saya buat permainan untuk mendapatkan soal, atau mungkin soalnya itu saya taruh di mana gitu ya Bu, anak-anak terus mencari harta karun atau mencari soalnya itu. Mungkin seperti itu Bu. Bahwa rencana itu sudah bagus sekali, sudah terperinci gitu ya. Kira-kira apakah mungkin ada perlu bantuan dengan kolaborasi dengan teman itu untuk membantu dari rencana dari tadi? Kira-kira Iya, kalau kolaborasi dengan Iya, teman ya Bu ya. Kalau kolaborasi dengan teman itu pasti ada ya, karena memang seperti LCD tadi ya Bu, LCD dan speaker itu kan sendiri ya, itu semua Bu ya Bu. Kalau di sekolah itu paling ada beberapa saja, jadi saya harus berkolaborasi dengan teman saya agar mengkomunikasikan agar apa itu namanya proyektornya ini tuh tidak bertujukan untuk menggunakannya Bu. Seperti itu. ya Bu, bahwa saya sangat mendukung sekali rencana Bu dari ini. Semoga berjalan dengan baik ya Bu. Mudah-mudahan anak lebih aktif lagi dan tidak sering ngeluh ya Bu ya. Iya, Bu. Semoga itu harapannya, karena Bu Dida sudah punya
solusi dari permasalahan bidadari sendiri. Terima kasih sekali, semoga berhasil dan tetap semangat dalam mengajar gitu ya Bu ya. Saya juga terima kasih nih Bu Rifa karena sudah mau sharing-sharing sama saya Bu, sehingga saya sudah bisa menemukan nih kegalauan yang ada di dalam diri saya itu sudah tercerahkan ya Bu ya, sudah menemukan solusinya. Baik, terima kasih Bu Bidari. Iya, Lain waktu Bu. kita ngobrol-ngobrol lagi dari hasil dari rencana Bu Bidari tadi. Iya Bu, pasti nanti kalau ada dari rencana saya itu sudah saya apa namanya sudah saya ya nanti saya bisa calling lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Iya, Bidari. Bu. Selamat siang. Siang Bu Rifa. Selamat siang Bu Rifa. Selamat siang Bu Raha. Ya, kita kembali lagi ya Bu Rifa. Iya. Alhamdulillah tadi sudah selesai melakukan proses coaching dengan Bu Bidari. Nah, sekarang kita masuk di tahap pasca observasi ya Bu. Iya. Pasca coaching gitu. Iya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi nih Bu di sesi ini ya. Iya. Pertanyaan yang pertama Bu, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pencapaian dari kegiatan coaching hari ini Bu? Alhamdulillah ya Bu, saya sudah berusaha melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta dari saya menggali tujuannya itu dari kita coaching, kemudian mengidentifikasi masalah dari bidadari gitu, lalu membuat rencana yang ingin Bu Bidari lakukan, kemudian tanggung jawabnya, komitmen apa yang akan Bu Bidari lakukan itu dari rencana tadi Bu. Itu sih. Baik Bu, ya tadi dari pengamatan saya selama Bu Rifa melakukan proses coaching dengan Bu Bidari, benar sekali tadi Bu Rifa sudah melakukan alur tirta dengan baik ya Bu, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi masalah, sudah menanyakan rencana tindakan rencana aksi nyatanya, dan juga sudah melakukan pertanyaan tentang tanggung jawab. Ya begitu ya Bu ya. Selanjutnya Bu, dari yang saya amati tadi juga Bu Rifa sudah berhasil membuat coach Bu Rifa menemukan solusi dari masalahnya ya Bu Rifa ya. Selain itu Bu Rifa juga sudah membantu coach Bu Rifa untuk menggali potensi yang ada pada dirinya. Seperti itu. Lalu Bu Rifa, apa nih yang ingin Bu Rifa kembangkan lagi dari diri Bu Rifa untuk proses coaching Bu? Iya, saya ingin lebih mendalami lagi itu proses bagaimana melakukan coaching dengan baik itu, sehingga kedepannya dalam proses coaching ini saya lebih baik lagi melakukan sesuai dengan alurnya, sesuai dengan indikatornya gitu, sehingga apa yang saya lakukan coaching ini bisa membantu si coaching ini menemukan masalah gitu ya Bu ya, menemukan solusinya ya. menemukan solusi. Oke, baik Bu Rifa. Jadi Bu Rifa ingin lebih mendalami tentang coaching ya Bu ya, agar bisa membantu lebih banyak orang lagi, seperti itu ya Bu? Iya betul. Oke Bu Rifa, semoga apa yang Bu Rifa harapkan itu bisa terwujud ya Bu Rifa, lebih memahami alur tirta begitu. Iya Bu. Terima kasih Bu Rifa untuk waktunya, kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Amin. Terima kasih juga. Iya, melakukan proses observasi coaching lagi ya Bu Rifa. Iya Bu Rifa. Ya, terima kasih, semoga sehat selalu Bu Rifa. Amin. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.